Petualang. Kali ini Banggai, Sulawesi Tengah menjadi destinasi petualangan saya. Mendapat julukan kota berair karena letaknya tepat di pesisir teluk dan hasil laut nan melimpah. Tentu saja petualangan akan saya buka dengan mencari salah satu hewan primadona yang biasa untuk lauk di rumah-rumah makan seafood. Kita mau Malio Limangu. Nah, jadi hari ini saya sama bapak-bapak nih mau mencari kepiting di Bakau tentunya. Belum sampai di lokasi, perjalanan saya sudah disambut sama lumpur yang cukup dalam, untuk kita jalan pun sulit. Malio Limangu adalah sebutan lokal yang berarti mencari kepiting. Kegiatan ini hanya para bapak yang melakukan, sebab harus punya tenaga kuat untuk menggali lubang kepiting dan menariknya. Kalau kita mau mencari kepiting bakau, ini awal-awal yang harus kita tahu itu bentuk lubangnya. Jadi kita samperin ke tempat tinggalnya, langsung ke habitatnya. Biasanya dia punya ciri-ciri, dia bentuk lubang. Nah, lubang itu ada yang bulat, ada yang lebar, ada juga yang seperti ini. Dan kedalamannya berbeda-beda. Besar kecil lubang tidak menentukan ukuran kepiting di dalamnya. Terkadang lubang besar juga berisi kepiting kecil. Namun jika lubangnya kecil, dipastikan kepiting di dalamnya berukuran kecil. Waktu yang paling tepat untuk mendapatkan buruan kami tentu saja ketika air laut sedang surut. Karena kami bisa dengan mudah menemukan lubang-lubang persembunyian mereka. Itu tapi tidak terlalu dalam ya? Ada, biasa dia dalam sampai 2 Dia meter. kalau lubangnya menyamping gitu berarti ke dalam atau gini? Gini. Oh, ke samping. Inilah alat tradisional yang lebih sering dipakai para bapak di sini, gate-gate. Alat menyerupai tangkai ini selalu digunakan karena dianggap lebih cepat untuk bisa mendapat kepiting bakau. Ada tuh kelihatan capitnya, itu dia. Wah. Lubang pertama langsung dapat kepitingnya. Tidak susah. Tidak susah ya? Iya. Yang kita tahu kepiting bakau ini kan hidupnya ketika malam hari dia cari makan ya, Cari keluar makan di malam kandangnya. hari. Makanya kita langsung tangkap di tempatnya langsung. Iya. Biota genus Scylla ini bersifat nokturnal atau aktif di malam hari. Jika mencarinya terlalu siang, biota bernilai ekonomis tinggi akan sulit didapat, sebab lebih pasif dan berada di lubang yang lebih dalam. Musim kemarau memang seru untuk mencari kepiting, sebab hasilnya lebih banyak. Tapi jika bakau terlalu kering, maka tidak ada kepiting bertahan. Ini kita dapat lagi. Kalau di sini namanya limangu mea-mea. Limangu mea-mea. Disebut mea-mea karena dia warnanya merah. Nah, nih di bagian capitnya sini dia merah. Tapi kalau untuk tempurung atasnya tetap warna kecoklatan. Iya. Ingat, memegang hewan berkaki 10 ini harus piawai. Tenaga besar untuk menekan tubuh kepiting juga dibutuhkan. Itulah mengapa aktivitas ini hanya dilakukan para pria. Dia bergerak di bagian bawah. Pegang saja kuat-kuat. Sebenarnya kalau lihat bapak untuk tangkap kepitingnya tuh kelihatannya mudah. Tapi karena dia masih baru ditangkap dan juga agresif, Buatannya jadi dia bahaya ketika kita salah tangkap. Jadi tangkapnya ada caranya. Dari sisi belakang kita tangkap seperti ini, baru kita ikat. Harus cepat-cepat diikat karena nanti kalau dimasukin keranjang belum diikat dia kabur. Dan bisa capit orang nih. Bahaya nih bagian capitnya. Berbeda dengan rajungan, cangkang kepiting lebih tebal dan polos. Hewan anggota krustasea ini masih bisa hidup tanpa air. Menurut penelitian, ada 4 jenis kepiting di dunia, dan 3 diantaranya hidup di dalam hutan-hutan bakau negeri ini. Dia di luar. Dia di luar. Oh, dia berarti tidak selalu ada di dalam lubang, karena kalau ada yang tertinggal seperti ini kelihatan. Jadi memang ketika surutnya air dia tidak masuk ke dalam lubang, dia ketinggalan rombongan. Jadi dia biasa nyari tempat berteduh. Ya, Di begitu. bawah Iya, di pohon bawah akar. bakau seperti ini.
Aku. Coba. Hati-hati. Ya. Tong. Hati-hati. Jaga. Selain sering diburu karena rasa dagingnya yang lezat, kepiting juga sangat berperan besar bagi pertumbuhan hutan mangrove. Daun-daun yang dimakannya akan mudah terurai untuk menjadi pupuk alami dan lubang-lubang sarangnya menjadi saluran ventilasi bagi akar-akar mangrove untuk mendapat oksigen. Nah, ini ternyata yang kita tangkap di bawah pohon dia ini jenis kelaminnya perempuan. Iya. Perempuan atau betina. Dilihat dari bagian belakangnya. Dadanya ya. Nih, bagian dadanya ini dia punya garis yang lebar. Lebar. Nih seperti ini. Garis lebar. Kalau laki-laki dia agak sedikit Kecil, bertajam dia. segitiga begini Iya, ya. segitiga. Lebih enak yang perempuan karena dia punya telur. Ya. Ada Punya telur. telur. Iya. Ini depet telur ya. Ada di belakangnya ini. Saya lihat. Ini. Oh, Kelihatan. Oh iya tuh dia orange kelihatan. Iya. Itu dia ada telurnya di dalam. Wow, saya udah nggak ngebayang ini ketika dimasak nanti pasti enak. Dalam mencari kepiting, masyarakat Uwadikan biasa melakukannya dengan berkelompok. Satu kelompok bisa berisi 5 hingga 9 orang, tergantung luasan area pencarian. Hasilnya juga tak menentu, tapi jika di rata-rata, per kelompok bisa mendapat 5 hingga 10 ekor dalam sehari. Yeay, kita dapat lagi kepiting walaupun ukurannya jauh lebih kecil dibanding yang sebelum-sebelumnya kita ambil. Cuma nggak apa-apa, ini bisa diambil juga. Dan ini jenis kelaminnya jantan. Tuh dia punya segitiga di belakangnya. Dan juga biasanya masyarakat sini kalau cari kepiting, nih temennya harus pakai gate-gate. Gate-gate ini alat yang dipunya masyarakat di sini walaupun kelihatannya sederhana. Cuma untuk ambil kepiting, wih, berhasil juga nih. Berhasil kita dapat kepiting banyak. Habis ini saya mau langsung bawa kepitingnya untuk kita bikin olahan. Udah pada lapar semua. Ikuti jejak saya. Jajak Patra!